Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang budiman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada program Tafsir Kabir yang insya Allah dalam 25 menit ke depan kita akan mengupas sebuah ayat dari Al-Quranul Karim bersama narasumber kita yaitu Bapak Maulana Fazal Muhammad Mubashir. Yang pada episode kali ini pembahasan kita masih melanjutkan pembahasan episode yang lalu yaitu Tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-32 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'araduhum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Yang artinya dia mengajarkan kepada Adam nama sifat-sifat seluruhnya. Kemudian dia memperlihatkannya kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama sifat-sifat ini jika kamu mengucapkan yang benar. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Fazal. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Pak, alhamdulillah kita dapat membahas kembali nih Pak, lanjutan tafsir dari episode yang lalu yaitu masih Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-32 Pak. Nah, Baik. pada beberapa episode yang lalu kita memang sudah bahas beberapa hal yang sangat penting nih Pak. Tapi ada lagi hal yang lebih penting yang harus kita bahas pada episode yang sekarang ini Pak. Baik. Nah, yaitu kalimat summa aroduhum alal malaikah nih Pak. Mohon dijelaskan tafsirnya Pak. Baik, terima kasih. Berkenaan dengan bagian daripada ayat ini, yaitu summa arodohum alal malaikah. Kemudian Allah Ta'ala memperlihatkan semua nama-nama atau sifat-sifat itu kepada malaikat. Di sini Hazrat Khalifatul Masih kedua menjelaskan di dalam tafsirnya bahwa firman Allah summa aradahum alal malaika ini yakni memperlihatkan mereka itu apa maksudnya mereka di sini, kata hum di sini. Nah, iya. Aroduhum ya. Di sini ada orang-orang yang mengatakan juga bahwa hum di sini adalah nama-nama. Maksudnya adalah nama-nama benda. Seperti misalnya nama gayung, ember, atau gelas, atau ceret, teko, dan sebagainya, meja dan sebagainya itu kan nama-nama benda. Huzur mengatakan bahwa kalau yang dimaksud kata hum di sini adalah benda-benda mati, itu tidak benar. Mengapa? Apa sebabnya? Betul. Karena benda-benda mati menurut bahasa atau kaidah bahasa Arab itu sifatnya muannas. Oh, muannas begitu. Ya, muannas. Semua benda-benda mati ataupun benda apa itu muannas. Artinya sifatnya muannas, perempuan lah gitu. Kalau muannas harusnya arodohunna begitu. Mestinya arodohunna atau arodoha. Arodoha begitu ya Pak. Di sini arodohum ya. Ini hum itu adalah jama muzakkar. Artinya sifatnya laki-laki. Jadi apa ini yang dimaksud ini? Jadi Huzur mengatakan bahwa kata arodohum di sini ini mengenai sifat kelakian, yakni bahwa Allah Ta'ala apa yang disodorkan atau diperlihatkan kepada malaikat itu adalah wujud-wujud manusia yang akan datang nanti. Wujud-wujud manusia yang akan datang nanti. Iya. Kan ini berkenaan dengan masalah keturunan Adam. Iya. Manusia yang akan datang. Jadi bukannya nama benda mati kata hum di sini, tetapi adalah wujud-wujud manusia pilihan Tuhan di masa yang akan datang. Kenapa diperlihatkan dan bagaimana cara Allah Ta'ala memperlihatkan kepada para malaikatnya itu adalah secara musamiyat. Artinya
secara kasyaf diperlihatkan kepada malaikat bahwa inilah nanti dengan aku mengutus atau menjadikan Adam sebagai khalifahku di bumi ini, itu melalui Adam nanti akan lahir manusia pilihan. Manusia pilihan Ya, yang akan mencapai kesempurnaan rohaninya. Yang puncak dan klimaks tertinggi adalah wujud baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malaikat karena itu terheran-heran awalnya ketika Allah Ta'ala mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifatan. Lalu mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, kenapa engkau mau menciptakan lagi manusia? Kan kerjanya itu bikin tumpahin darah, berkelahi, bikin kerusakan, kerusuhan. Itu pengalaman para malaikat yang mereka memang sudah lihat sebelumnya manusia seperti itu. Kan kehidupannya sebelum datang Adam itu manusia seperti itu. Merusak begitu. Merusak. Karena memang mereka belum diatur. Belum ada peraturan. Belum menjadi manusia yang beradab. Ya, belum ada itu bagaimana bermasyarakat yang tamadun. Itu sudah sering singgung kata tamadun, masyarakat yang beradab. Nah ini dengan diutusnya Adam alaihissalam sebagai khalifah di muka bumi ini, itu akan mengajarkan manusia agar hidupnya bermasyarakat yang beradab, masyarakat yang tamadun. Nah, inilah makanya di sini kata aradahum, Allah Ta'ala memperlihatkan kepada para malaikat itu dalam bentuk kasyaf. Orang-orang manusia yang pilihan Tuhan, yaitu para nabi. Diawali dengan datangnya Adam, nanti manusia selanjutnya dipilih Tuhan menjadi nabi. Banyak sekali. Yang kita tahu dalam Quran dikatakan 25 orang nabi. Dan yang paling puncak, tertinggi dan paling mulia adalah Rasulullah begitu ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah makanya kata Huzur di dalam menjelaskan tafsir ini, ar-radhah ini tidak bermakna juga tidak betul-betul nyata hadir seperti kita ini bercakap-cakap hadir di sini bisa dilihat oleh orang di MTA. Oh, Pak Anu dan si Anu sedang bicara, kan hadir seperti ini. Ini kata ar-radhah, kata Huzur tidak mesti seperti itu. Kalau orang mengatakan apa malaikat memang melihat yang diperlihatkan itu hadir di hadapan dia? Tidak. Jadi di sini yang diperlihatkan adalah secara kasyaf kepada malaikat. Artinya apa? Karena malaikat itu kan awalnya tadi dikatakan bahwa mereka bertanya kenapa diciptain lagi manusia? Iya, karena manusia hanya berbuat kerusakan. Kan Allah Ta'ala mengatakan aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Bahwa aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Apa maksudku menciptakan Adam sebagai khalifah di muka bumi adalah sebagai awal daripada nanti manusia-manusia selanjutnya akan menjadi orang pilihan. Nah ini diperlihatkan itu gambarannya, naksyahnya kata orang Urdu itu. Gambaran hidup bagaimana manusia-manusia ke depan nanti, itu malaikat nggak tahu ke depannya kayak apa. Jadi di sini dhamirhum adalah keturunan Adam yang akan datang, orang-orang pilihan Allah Ta'ala yang rohaninya mencapai kesempurnaan. Dan ini diperlihatkan kepada oleh Allah Ta'ala kepada malaikat secara musamiyat atau secara kasyaf. Jadi dengan memperhatikan latar belakang kita dapat mengatakan bahwa para malaikat itu merasa heran, ta'ajub atas rencana Allah mau menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini yang tujuannya adalah sangat mulia. Yaitu Allah Ta'ala ingin menurunkan petunjuknya yang terakhir dan yang paripurna sebagai way of life bagi manusia di bumi ini. Yaitu Al-Quranul Karim. Kepada siapa diturunkan ini nanti katanya. Nih aku perlihatkan dalam bentuk kasyaf itu. Nah inilah
kata summa aradahum alal malaika maksudnya adalah bahwa Allah Ta'ala memperlihatkan wujud-wujud suci yang nanti akan datang setelah Adam. Dan setelah umatnya Adam nanti akan turun temurun para nabi datang. Contohnya para anbiya Allah itu dalam umatnya Bani Israel itu banyak sekali. Banyak sekali ya Pak. Setelah Musa datang nabi ini, datang nabi itu terus sampai kepada Isa alaihissalam. Dan setelah itu karena mereka tidak mensyukuri nikmat rohani itu, Allah Ta'ala tutup. Digantilah dengan cerita baru, yaitu Bani Ismail. Bani daripada Ismail, keturunannya Ismail alaihissalam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah saatnya Allah Ta'ala hendak menurunkan kalamnya yang terakhir sebagai petunjuk, sehingga Quran mengatakan bahwa zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Inilah kitab petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi Quran Karim turun, ini adalah tujuan akhir daripada Allah Ta'ala mengutus para nabinya ke dunia, yaitu melalui junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keturunan Adam dan anak-anaknya ini direncanakan oleh Allah Ta'ala nanti ke depan adalah dari keturunan beliau itu lahirlah para nabi-nabi. Jadi sinilah maksudnya kata hum di sini bukan benda-benda atau nama-nama daripada tadi itu benda mati. Karena itu sifatnya bukan arodohum. Harusnya mu'anas kalau mu'anas ditujukan bagaimana kita tahu dalam peraturan bahasa Arab kan yang namanya mu'anas itu adalah sifat perempuan. Benda mati semuanya kalau dikumpulkan secara jama' ataupun secara tunggal itu sifatnya mu'anas. Begitu juga seperti tadi kita katakan, kalau dikatakan maksudnya adalah nama manusia, si Zakaria ataukah si Ubedi atau apa, itu nama-nama bukan itu, tapi yang dimaksud adalah memperlihatkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Memperlihatkan sifat-sifat Allah Ta'ala, lalu memperlihatkan bahwasannya nanti nih dari keturunan Adam bakal ada orang-orang yang seperti ini begitu ya. Akan ada orang-orang itu kan seperti gambarannya ini. Belum lahir itu manusia, masih jauh. Masih dalam bentuk kasyaf. Masih jauh dalam bentuk kasyaf. Nih rencanaku, kata Allah Ta'ala. Malaikat terheran-heran, buat apa sih manusia? Kerjanya kan berkelahi ya Allah. Bikin ribut aja di dunia ini. Emang yang dulu mah begitu. Tapi aku punya rencana ke depan tidak seperti itu. Nah, jadi itulah maksud daripada summa awadahum alal malaikah. Kemudian Allah Ta'ala memperlihatkan atau menyodorkan mereka itu. Siapa mereka itu? Adalah orang-orang yang akan datang. Dalam bentuk apakah mereka harus hadir? Tidak, tadi saya katakan. Tidak mesti harus hadir, kata arodho di sini bisa diperlihatkan secara kasyaf. Dan inilah yang benar yang Allah Ta'ala pertunjukkan bahwa nanti ini seperti ini. Allah Ta'ala katakan, coba sebutkan itu sifat-sifatnya apa saja. Malaikat tidak tahu. Kecuali Adam yang sudah diajarkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan itu di dalam Quran Karim dan juga dalam sabda Rasulullah SAW sudah dijelaskan Asmaul Husna. Itulah sifat-sifat Tuhan yang sempurna. Nah, ini dimiliki oleh manusia yang mengikuti para nabi Allah. Petunjuk-petunjuknya, sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi kalau malaikat hanya taunya adalah sifat ghadab, manusia kerjanya berkelahi, marah, kemudian fasad, melakukan kerusakan dan keributan, kerusuhan. Itu yang malaikat tahu, sehingga mereka mengatakan, buat apa ya Tuhan kamu ciptain lagi manusia kayak gitu. Kemudian ada makna lain juga bahwa setelah Adam mendapat pelajaran mengenai nama-nama sifat Allah Ta'ala, dan Adam juga memperoleh kedudukan sebagai khalifah, artinya beliau memimpin kehilafatan.
Dan beliau juga mendapat pembantu atau penolong-penolong dari umatnya itu orang-orang yang baik-baik selanjutnya. Kenapa? Karena sudah diajarkan cara bermasyarakat, cara berakhlak, tidak boleh itu saling membunuh satu sama lain, harus menghormati satu sama lain. Inilah yang kemudian di dalam jiwa-jiwa orang-orang yang seperti itu jelas sekali nampak di dalam gambaran kasab tadi, aradahum alal malaikah. Tuhan menunjukkan gambaran manusia-manusia pilihan, manusia-manusia yang mencapai ketinggian rohani sempurna, yaitu khususnya para nabi ke depan. Jadi Adam kan nabi pertama. Iya, betul. Awalin. Setelah beliau nanti lahirlah sesuai zaman, sesuai keperluan Allah Ta'ala, diutusnya nabi ini, nabi ini datang semua. Itulah orang-orang yang maksudnya tadi itu yang digambarkan arodohum. Jadi kata hum di sini adalah manusia pilihan yang rohani yang sempurna, bukan nama-nama benda mati, karena itu sifatnya mu'annas. Itulah yang dijelaskan oleh Huzur di dalam tafsir Kabir ini. Iya, sangat jelas sekali Pak makna dari kata arodohum ini. Ya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak, yaitu seperti perkiraan para malaikat Pak, di mana rencana dijadikannya Adam sebagai khalifah hanya akan menambah pertumpahan darah dan kerusakan di muka bumi, gitu Pak. Lalu sebenarnya siapa yang menimbulkan kerusuhan? Nah ini pertanyaannya Pak, yaitu apakah ada ayat lain yang menjelaskan hal ini Pak? Mohon dijelaskan. Ya, di dalam tafsir ini Huzur juga menjelaskan bahwa di dalam surah Al-Baqarah ini Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Ini surah Baqarah pada rukuh yang ke-26. yakni kepada kalian orang-orang muslim diwajibkan untuk berperang walaupun sebenarnya kalian tidak suka terhadap perintah ini. Ini maksudnya apa sih? Jadi di sini Huzur menjelaskan bahwa kenapa ketika seorang nabi diutus ke dunia ini oleh Allah Ta'ala kemudian dilawan. Dan orang-orang di zaman itu menuduh bahwa kerusuhan, keributan ini gara-gara kamu datang ngaku jadi nabi. Kan begitu. Setiap nabi itu selalu dikatakan begitu, termasuk baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diperangi oleh umat manusia di masa itu, karena mereka tidak terima adanya datang ajaran baru, paham baru, tafsir baru yang akan menggerus dan menghilangkan paham dan keyakinan mereka yang sudah ada, yang sudah mengakar. Karena itu setiap nabi datang dilawan. Nah ini di dalam ayat ini dijelaskan bahwa kalian tuh diwajibkan untuk berjuang, berkorban untuk menghadapi perlawanan tersebut. Jadi siapa yang salah? Siapa yang menjadi penyebab pembuat kerusuhan? Apakah nabi datang itu? Nabi yang datang itu ataukah manusia-manusia yang memusuhi nabi tersebut? Sesungguhnya yang benar adalah pembuat kerusuhan adalah manusia-manusia yang tidak beriman, yang memusuhi nabi. Yang memusuhi nabi. Seperti zaman sekarang kita ya, yang paling dekat masih mau datang, itu kan dimusuhi sama sekarang. Dianggap membawa ajaran. Gara-gara Mirza datang ini mau bikin keributan di desa ini, kampung ini, habisi semuanya. Tetapi bagaimana sejarah Rasulullah? Apakah kalian tidak tahu? Seandainya kita orang-orang yang hidup sekarang tahu bagaimana masa awal Rasulullah SAW, kita mungkin juga jadi musuh beliau. Sekarang aja tinggal enak sudah beriman. Mengatakan Rasulullah adalah yang paling benar. Saya siap untuk memberikan pengorbanan demi beliau. Belum tentu seandainya Anda hidup di zaman Nabi di masa awal. Bagaimana musuh-musuh beliau ingin menghancurkan beliau. Itu kenapa seperti itu? Karena sesungguhnya sudah ada benih-benih yang menjadi bara api permusuhan di dalam jiwa manusia yang tidak beriman.
Kalaupun seorang nabi datang membawa kebaikan, mereka tuduh ini adalah pembuat keonaran dia datang. Perangi semua. Maka seperti itulah kemudian Rasulullah pun diperangi oleh semua manusia di tanah Arab waktu itu. Apakah kemudian punah? Tidak. Ya, tidak, nyatanya justru semakin maju gitu ya. Lama-lama ayah Rasulullah yang menang dan musuh-musuh ciut dan habis pada waktunya. Ketika terjadi Fatah Mekah, 10.000 bala tentara muslim dari Madinah datang ke Mekah. Semua orang-orang yang dahulu musuh Nabi itu nyumput ke lubang semut. Ketakutan. Iya. Ada yang mau lari nyeberang laut ke sana oleh istrinya yang sudah beat, mau kemana? Mau pergi kok lari? Nggak usah, ini orang Muhammad datang orangnya itu penyabar, pengasih. Mereka katakan dulu aku paling menyusahkannya, sekarang pasti aku dibalas. Tidak ada. Tidak ada pembalasan. Tidak ada pembalasan atas kalian pada hari ini, kata Nabi. Jadi ini siapa penyebab Kerusakan. di dalam kedatangan Nabi ini? Apakah Nabi itu yang menjadi penyebab kerusuhan? Bukan. Bukan. Setiap Nabi datang membawa perubahan untuk kebaikan manusia. Tapi manusia yang tidak beriman pada masa itu dan tidak mau menerima beriman kepada Nabi itu, itulah yang menjadi penyebab kerusuhan. Tapi mereka menuduh, gara-gara datangnya ini si Nabi katanya. Iya. Kami jadi ribut. Memang setiap Nabi datang itu selalu mendatangkan perubahan. Ada di dalam satu keterangan dikatakan bahwa Nabi datang itu selalu membuat perpecahan. Menantu ribut dengan mertua, anak ribut dengan bapak, anak perempuan ribut dengan ibu. Gara-gara apa? Karena dia beriman kepada Nabi itu. Keluarganya marah semua, diusir. Tidak boleh tinggal di rumah, kamu mengikuti kesesatan. Nah, itulah yang ada. Karena itu di dalam ayat ini tadi yang saya bacakan Baqarah ruku 26, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, bahwasanya kalian diwajibkan untuk melakukan peperangan melawan hawa nafsu dan mengikuti kebenaran yang datang dari Nabi itu. Sesungguhnya memang ini susah sekali. Kecuali orang-orang yang mendapat petunjuk Allah Ta'ala. Bagaimana? Pamannya Rasulullah pun ketika beliau mendakwakan diri, aku adalah Nabi Allah, pamannya pun tidak berani beriman. Kenapa? Karena seluruh orang Mekah itu musuhi beliau. Sampai dikatakan bahwa, wahai Abu Thalib, sampaikan pada keponakan kamu Muhammad itu suruh berhenti saja, jangan dia berdakwah. Apa yang dia mau? Mau jadi raja? Mau harta banyak? Mau wanita cantik? Kami sediakan semua. Ketika disampaikan kepada Nabi, Nabi katakan, wahai paman, rupanya paman sudah capek ya melindungi saya, katanya. Walaupun itu matahari diletakkan di tangan kanan saya dan bulan di tangan kiri saya tidak akan berhenti. Karena ini memang adalah kewajiban saya untuk menyampaikan. Saya diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi Nabi. Silakan paman, tinggalkan saya. Pamannya nangis. Kalau gitu, hai keponakanku, lanjutkan sajalah kamu itu, karena memang kerjaan kamu. Iya Rasulullah, terus jalan. Bagaimana ketika seluruh umat di tanah Mekah waktu itu musuh beliau, dikejar sampai beliau akhirnya pergi hijrah ke Madinah, dikejar pula. Di sana pun tidak diam beliau. Selama belasan tahun itu dimusuhin terus. Tapi bagaimana ujung-ujungnya? Beliau mengalami kejayaan akhirnya sempurnalah janji Allah Ta'ala. Begitulah sejarah para Nabi Allah datang ke dunia ini membawa perubahan untuk kebaikan manusia. Tapi manusia di zaman itu, di zaman kedatangan Nabi-Nabi itu menjadi penyulut, penyebab kerusuhan. Tapi mereka menuduh gara-gara Nabi ini datang katanya, bikin ribut kami katanya. Mertua ribut sama menantu, anak ribut sama bapak.
Seperti itu kan, istri ribut sama suami gara-gara beriman kepada ini, ajaran baru datang. Itulah yang terjadi sekarang pula di zaman sekarang ini. Jadi itulah di sini tadi tanyakan Siapa sebenarnya siapa membuat itu, Pak? kerusuhan itu adalah manusia sendiri, di zaman itu yang tidak mendapat karunia untuk beriman. Ya. Baik Pak Jazakumullah atas penjelasannya yang sangat gamblang sekali Pak. Kita akan lanjutkan pada episode yang akan datang Pak. Baik pemirsa, alhamdulillah kita telah mendengarkan dan menyimak penjelasan dari narasumber kita yang sangat menarik sekali berkenaan dengan tafsir dari kata aroduhum, dan siapa sebenarnya yang membuat kerusuhan di muka bumi ini sudah dijawab dengan sangat gamblang oleh narasumber kita. Mudah-mudahan kita semua dapat meraih taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Saya Muhammad Dahlan dan segenap kru MTA yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.